Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah teori ekonomi mikro untuk menganalisis elastisitas barang maupun jasa di sekitar kita. Kita lanjut, sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dava Kurnia Putra Ardika dengan NIM 252130121 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori inelastisitas dan elastisitas. Definisi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah jumlah besarnya barang maupun jasa yang diminta akibat adanya perubahan dengan harga. Studi kasus saya memilih barang yaitu telur ayam. Berdasarkan analisis teori ekonomi mikro bahwa telur ayam ini memiliki sifat inelastis. Artinya apabila telur ini mengalami kenaikan di dalam pasar dari 25.000 menjadi 30.000, maka jumlah permintaan di dalam masyarakat tidak akan turun secara drastis. Apa? Karena telur merupakan sumber protein hewani yang murah, praktis, dan merupakan kebutuhan pokok harian. Pertama, di sini ada nilai koefisien elastisitas kurang dari 1. Penelitian mengenai pangan di Indonesia ini menunjukkan secara konsisten bahwa kelompok protein, yaitu seperti telur dan daging ayam, menunjukkan angka koefisien elastisitas yang kecil, inelastis. Bahwa ada faktor penyebab telur yang bersifat inelastis di sekitar kita. Pokok esensial. Telur adalah bahan pokok, yaitu bagi para pelaku rumah tangga maupun UMKM seperti warung Tegal dan penjual nasi goreng hingga pembuat kue. Minimnya barang substitusi yang setara. Jika harga telur naik, sulit menemukan pengganti protein lain yang harganya semurah telur. Daging sapi atau ikan segar umumnya jauh lebih mahal sehingga konsumen tetap bertahan pada telur tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa PPT yang saya buat, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Secara formal, elastisitas harga permintaan ED yang didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas permintaan terhadap kepekaan jumlah barang maupun jasa yang diminta akibat adanya perubahan harga. Yang kedua yaitu ada rumus ED sama dengan persen delta quantity D, demand. Selanjutnya antara lain berikut sebagai contoh, apabila ED nilai koefisien kurang dari 1, permintaan elastis. Permintaan sangat sensitif terhadap perubahannya. Apabila ED lebih dari 1, maka permintaan inelastis relatif banyak jika harga berubah. Dan apabila ED sama dengan 1 atau bisa disebut unitary elastic, permintaan berubah dengan perubahan persentase yang sama dengan harga. Dari sini kita akan membahas dan bergeser ke analisis jasa di sekitar, yaitu untuk kategori jasa yang mudah ditemui, misalkan jasa perbaikan servis elektronik. Dari hasil analisis jasa ini bersifat elastis. Ini ada ED lebih dari 1. Permintaan jasa servis elektronik sangatlah berpengaruh dalam tarif. Apabila tarif sedikit mengalami kenaikan, konsumen mencari jalan alternatif yang lain. Faktor yang disebabkan serta mempengaruhi kenaikannya tersebut, hal ini disebabkan substitusi yang terlalu banyak. Pemilik barang lebih cenderung memilih memperbaikinya sendiri, atau antara lain meminta perbaikan dengan saudara ataupun teman untuk mendapatkan yang lebih murah maupun gratis. Dari sini saja, semoga video
ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.